Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Galih Kusuma Widati. Saya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Pendidikan IPA PPG tahun 2020, Angkatan 2 dengan NIM 20 32 32 99 098 dan dengan nomor peserta ujian 20 20 30 5626. Hari ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 pada pukul 9 sampai pukul 10 di SMP Negeri 3 Tanjung Agung, kelas 8A dengan topik peredaran darah dan subtopik faktor denyut jantung. Model pembelajaran yang digunakan adalah Discovery Learning dengan media pembelajaran PPT bersuara. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk belajar IPA secara daring. Insya Allah kalian masih tetap semangat ya untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin. 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 Untuk mengetahui kehadiran kalian, Ibu ingin kalian presensi dulu ya di bawah. Silakan tuliskan atau silakan ucapkan nama dan katakan hadir. Terima kasih. Nama Tri Wulandari hadir, Bu. Nama Rahma Julia Lestari hadir, Bu. Nama Gista Melisa hadir, Bu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau menanyakan apakah suara Ibu dan video yang Ibu kirim bisa diterima dengan baik oleh kalian? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih untuk kehadiran kalian pada pagi hari ini. Semoga materi yang akan kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengirimkan 3 emot kepada kalian. Silakan kalian pilih satu dari 3 emot tersebut dan kirimkan kembali ke WA group. Ini pilihan emotnya, ada emot yang pertama, emot yang kedua, dan emot yang ketiga. Terima kasih. Alhamdulillah kalian masih tetap semangat dan ceria untuk pembelajaran hari ini ya. Oh iya, apakah kalian masih mengingat tentang materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas apa ya, Nak? Tentang organ peredaran darah. Tentang organ peredaran darah. Organnya apa saja? Ada yang masih ingat? Jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kalian suatu suara. Silakan kalian observasi atau kalian amati suara apa itu. Lalu kalian ungkapkan dalam forum grup WA suara apa yang sudah kalian dapatkan. Kira-kira itu suara apa?
Suara getaran jantung. Suara detak jantung, Bu. Suara detak jantung, Bu. Apakah semua suaranya sama? Lain, Bu. Ada yang berdetak kencang dan ada yang berdetak lambat. Beda, Bu, karena itu adalah jenis suara jantung. Ada berapa macam suara jenis jantung menurut kalian yang ada di rekaman tadi? Coba. Ada 9, Bu. Ada 9, Bu. Hari ini pembelajaran yang akan kita lakukan mengenai KD 4.7, yaitu kalian akan menyajikan hasil percobaan tentang faktor-faktor mengenai denyut jantung. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi denyut jantung kalian. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui percobaan-percobaan tersebut, kalian satu akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung kalian. Yang kedua tentang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung kalian juga. Nah, yang ketiga kalian akan mempresentasikan hasil percobaannya. Lalu kalian akan mengaktualisasi sikap kalian itu dalam menjaga detak jantung kalian. Pada pembelajaran hari ini tentang kompetensi faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung, kalian akan mempelajari faktor apa saja yang mempengaruhi dari denyut jantung tersebut. Kalian juga akan tahu bagaimana denyut jantung itu yang normal seperti apa, yang tidak normal seperti apa. Lalu kalian akan tahu bagaimana denyut jantung setelah kalian melakukan aktivitas, dan kalian juga akan bisa untuk menjaga kestabilan kerja jantung. Maksudnya bagaimana? Contohnya ya, kalau ada kalian mempunyai motor, kalian gunakan dari pagi sampai sore motor itu tanpa berhenti digeber-geber kayak gitu, lama-kelamaan mesin motor itu akan mesin motor itu pasti akan rusak. Sama seperti jantung, kalau kerjanya diforsir terus, kerja keras terus, maka kegunaan dari jantung ini atau kerja jantung juga akan mulai berkurang. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar menjaga dari denyut jantung ini. Nah, selain itu, pada pembelajaran hari ini kalian akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kerja jantung dengan cara kalian melakukan praktikum. Nanti ada LKPD yang akan Ibu bagi. Nah, dari LKPD tersebut kalian lakukanlah aktivitas mengukur denyut jantung kalian saat duduk dan mengukur denyut jantung kalian sesaat setelah kalian melakukan aktivitas. Apakah ada perbedaan atau sama? Nanti kalian akan menjawab LKPD tersebut berdasarkan hasil dari kalian percobaan. Nah, dalam pembelajaran ini ada beberapa juga yang akan Ibu nilai. Yang pertama tentang sikap kalian. Maksudnya sikap ini bagaimana? Sikap kalian selama pembelajaran, apakah tadi datang tepat waktu, apakah selalu merespon, apakah selalu menjawab kalau Ibu beri pertanyaan. Dan anak-anak yang merespon nanti akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Selain itu, ada keterampilan kalian dalam mempresentasikan. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari percobaan kalian masing-masing. Nanti kita bandingkan antara satu orang dengan orang lain itu sama atau beda. Setelah itu, pada bagian akhir pembelajaran ini akan ada penilaian pengetahuan kalian. Bagaimana kalian sudah memahami atau belum tentang materi hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan mengingatkan kembali beberapa aturan dalam kelas kita ya. Kalian tentu sudah tahu aturan apa saja. Yang pertama, silakan kalian merespon atau menjawab pertanyaan Ibu menggunakan voice note. Yang kedua, selama pembelajaran dan nanti ada praktikum, kalian menggunakan seragam sekolah ya. Nah, yang ketiga, tugas-tugas silakan kalian kumpulkan sebelum pukul 5 sore. Karena setelah malam nanti akan Ibu koreksi. Silakan sekarang kalian siapkan lembaran kertas dan alat tulis. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan tentang materi kali ini. Tidak banyak kok. Oke, sudah siap ya? Nomor 1. Apakah denyut jantung teman kalian yang laki-laki
dengan teman kalian yang perempuan jumlahnya sama. Yang kedua, pada usia berapa kita akan mempunyai denyut jantung paling banyak? Jadi usia berapa kita itu akan mempunyai denyut jantung terbanyak? Nah, yang ketiga, menurut kalian apa yang bisa menyebabkan denyut jantung kalian itu berubah-ubah? Silakan kalian jawab 3 pertanyaan tersebut. Ibu tunggu secepatnya ya. Nomor 1, denyut nadi yang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nomor 2, denyut nadi yang paling kencar berkisar umur dari usia 3-4 tahun, rata-rata 80-120 per menit. Oke, tadi kalian sudah mendengarkan rekaman suara jantung ya. Kira-kira permasalahan apa saja yang ada dalam rekaman itu menurut kalian? Mengapa denyut jantung di rekaman berbeda-beda? Apa yang membuat denyut jantung pada rekaman beda-beda? Mengapa denyut jantung di rekaman berbeda-beda? Oke, anak-anak semua. Setelah ini Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Silakan kalian kerjakan. Dalam LKPD tersebut, kalian ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kalian akan menghitung denyut nadi. Di mana kalian akan menghitungnya? Di pergelangan tangan. Silakan kalian rasakan menggunakan 3 jari di sebelah sini. Nah, kalian rasakan di mana ada denyutan di pergelangan tangan kalian. Jika sudah ketemu, silakan kalian atur waktunya dan hitung selama 1 menit. Ada berapa denyutan yang kalian rasakan. Lalu, langkah kedua, kalian lompat-lompat selama 1 menit. Setelah itu, kalian hitung lagi nadi kalian. Ada berapa jumlahnya dalam 1 menit. Silakan nanti kalian hitung dan tulis pada tabel yang sudah Ibu sediakan pada LKPD berikut ini ya. Ibu beri waktu ya 15 menit untuk mengerjakannya. Nanti kita bahas bareng-bareng. LKPD-nya sudah bisa di-download. Ada yang kurang jelas? Gimana? Ada yang kesulitan untuk menemukan denyut nadinya di tangan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 41. Hasilnya
Saat duduk dan setelah lompat-lompat, beda detak jantungnya. Dan perempuan denyutnya lebih banyak daripada yang laki-laki. Hasilnya, semakin berat massa badan, detak jantungnya semakin banyak. Rata-rata setelah melakukan aktivitas detak jantung sekitar 100-an. Berat badan. Berat badan. Oke, selain masa yang kalian sebutkan, tadi kalian juga menyebutkan ada jenis kelamin juga berbeda ya, itu sebagai faktor penyebab perbedaan denyut jantung. Oke, sekarang kita mulai dengan nomor 1. Silakan sampaikan hasil nomor 1. Mengapa kita bisa menghitung frekuensi denyut jantung dengan cara menghitung frekuensi denyut nadi? Apakah frekuensi denyut jantung dan denyut nadi sama? Jawab, karena denyut pada pembuluh nadi atau arteri yang terdapat pada dinding pembuluh arteri pada saat terjadi getaran atau aliran darah akibat kontraksi jantung atau korna darah yang dipompa dari jantung mengalir ke seluruh tubuh. Jadi kita bisa merasakan denyut nadi di bagian tubuh. Satu. Mengapa kita bisa menghitung frekuensi denyut jantung dengan cara menghitung frekuensi denyut nadi? Apakah frekuensi denyut jantung dan denyut nadi sama? Jawaban, iya. Denyut nadi adalah beberapa kali arteri atau pembuluh darah bersih mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap detak jantung. Jumlah denyut nadi sama dengan detak jantung. Ini karena kontraksi jantung menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut nadi di arteri. Mengukur denyut nadi sama artinya dengan mengukur denyut jantung. Ya, benar, karena kontraksi pada jantung menyebabkan tekanan darah pada denyut nadi di arteri. Kan kalau jantung itu berdenyut, maka menyebabkan nadi di sekitar arteri juga akan berdenyut juga. Jadi dengan mengukur denyut nadi kita bisa mengukur denyut jantung. Sampai sini jelas? Apakah jelas jawaban nomor 1? Jadi dengan kalian mengukur denyut nadi, maka kalian juga telah mengukur denyut jantung. Oke, sekarang beralih kita ke jawaban nomor 2. Yuk, siapa yang mau mempresentasikan jawaban nomor 2? 2. Manakah di antara kegiatan berjalan 1 menit dan berlari 1 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa demikian? Jawab, yang menyebabkan frekuensi denyut jantung lebih tinggi adalah berlari selama 1 menit, karena berjalan membutuhkan otot yang bergerak lebih sedikit daripada ketika berlari. Banyaknya otot yang bergerak menyebabkan metabolisme semakin meningkat, sehingga membutuhkan oksigen lebih banyak, maka jantung dan paru-paru bekerja 2 kali lebih cepat. 2. Manakah di antara kegiatan berjalan selama 1 menit dan berlari selama 1 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung lebih tinggi? Mengapa demikian? Yang menyebabkan frekuensi denyut jantung lebih tinggi adalah berlari selama 1 menit, karena berjalan membutuhkan otot yang bergerak lebih sedikit daripada ketika berlari. Banyaknya otot yang bergerak menyebabkan metabolisme semakin meningkat, sehingga membutuhkan oksigen lebih banyak, maka jantung dan paru-paru bekerja 2 kali lebih cepat. Iya, tepat sekali penjelasan kalian. Kalau kita bergerak lebih cepat, maka otot-otot yang digunakan juga lebih banyak. Karena otot-otot yang digunakan lebih banyak, maka metabolisme yang ada dalam otot juga semakin banyak yang digunakan. Nah, karena ada metabolisme, maka oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita semakin banyak. Oksigen ini dialirkan oleh darah. Nah, maka kalau kita butuh banyak oksigen, maka jantung akan memompanya lebih cepat. Nah, itu yang menyebabkan kalau kita banyak beraktivitas,
detak jantung kita juga akan lebih cepat lagi karena tubuh kita membutuhkan oksigen yang dibawa oleh darah. Bagus-bagus sekali ya jawaban kalian. Kalian membaca dari berbagai sumber yang sudah Ibu berikan. Sekarang coba kalian jawab yang nomor 3. Nomor 3, menurutmu apakah jenis kelamin, jenis aktivitas, dan masa tubuh berpengaruh pada frekuensi denyut jantung? Jelaskan alasannya. Jenis kelamin. Denyut nadi yang tepat dicapai pada kerja maksimum pada wanita lebih tinggi daripada pria. Pada laki-laki muda dengan kerja 50% maksimal, rata-rata nadi kerja mencapai 128 denyut per menit. Pada kerja maksimal pria, rata-rata nadi kerja mencapai 154 denyut per menit dan para wanita 164 denyut per menit. Intensitas dan lama kerja. Berat atau ringannya intensitas kerja berpengaruh terhadap denyut nadi. Lama kerja, waktu istirahat, dan irama kerja sesuai dengan kapasitas optimal manusia dan akan ikut mempengaruhi frekuensi nadi, sehingga tidak melampaui batas maksimal. Batas kesanggupan kerja sudah tercapai bila bilangan nadi kerja atau rata-rata 24 nadi selama kerja mencapai angka 30 denyut per menit dan di atas bilangan nadi istirahat. Sedang nadi kerja tersebut tidak terus-menerus menanjak dan sehabis kerja pulih kembali. Pada nadi istirahat sesudah kurang lebih 15 menit. Kalau masanya semakin besar, orang yang gemuk itu bagaimana? Apakah denyut nadinya semakin banyak ketimbang yang beratnya kecil? Orang yang gemuk, denyut jantungnya lebih banyak. Orang yang gemuk, denyut jantungnya lebih banyak. Iya, betul. Orang yang mempunyai massa tubuh lebih besar berarti membutuhkan metabolisme lebih banyak, sehingga mereka membutuhkan oksigen lebih banyak dan menyebabkan jantung mereka berdetak atau berdenyut lebih cepat lagi. Sip. Selain itu, kalau masalah umur bagaimana? Antara yang lebih muda dengan yang tua, detak jantungnya lebih banyak yang mana menurut kalian? Yang muda lebih banyak detak jantungnya karena banyak aktivitasnya. Yang muda lebih banyak detak jantungnya karena banyak aktivitas. Sip. Jadi dari 3 jawaban itu bisa kalian ketahui bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan detak jantung seseorang itu berbeda-beda. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan faktor-faktor yang akan mempengaruhi dari detak jantung kalian. Apakah gambar Ibu bisa dilihat dengan jelas? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung bagi seseorang. Yang pertama itu jenis kelamin. Jenis kelamin ini maksudnya antara yang laki-laki dengan yang perempuan jumlah denyut jantungnya itu berbeda. Yang kedua tentang usia. Antara usia yang muda dengan yang sudah tua pasti denyut jantungnya itu akan berbeda. Orang-orang yang sudah berusia lanjut dia akan mempunyai denyut jantung yang lebih lambat. Yang ketiga ini tadi massa tubuh. Orang yang mempunyai massa tubuh yang besar atau yang berat, dia akan mempunyai denyut jantung yang cukup tinggi karena dia memerlukan banyak oksigen untuk disalurkan atau edarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, yang keempat ada faktor makanan. Makanan yang kalian makan ini juga akan mempengaruhi dari denyut jantung. Nah, contohnya kalau kalian minum kopi atau minum teh, maka detak jantung atau denyut jantung kalian juga akan menjadi bertambah. Coba kalau kalian minum kopi atau minum teh, kalian rasakan bagaimana denyut jantung kalian. Nah,
Contohnya yang sudah kalian lakukan tadi, saat kalian duduk, kalian mempunyai denyut jantung sekitar 60 atau 70. Nah, setelah kalian lompat-lompat tadi, lalu dihitung lagi denyut jantungnya, pasti akan mengalami perubahan dan itu akan lebih banyak denyut jantung kalian. Karena apa? Tubuh kalian itu membutuhkan banyak oksigen. Nah, siapa yang mengedarkan oksigen? Yang mengedarkan oksigen ini adalah darah. Bagaimana darah bisa mengalir itu dipengaruhi oleh kerja jantung. Makanya itu, kalau kalian melakukan aktivitas yang luar biasa, maka denyut jantung kalian juga akan bertambah karena kerja jantungnya akan lebih keras lagi. Nah, jadi dari sini silakan kalian bagaimana cara kalian untuk menjaga denyut jantung kalian agar lebih stabil. Contohnya misalnya yang kalian lakukan sebelum olahraga, pertama kali kalian pemanasan. Nah, itu untuk menjaga denyut jantung kalian agar lebih stabil. Setelah itu, setelah olahraga, setelah lari-lari, setelah senam, pasti diakhiri dengan pendinginan. Atau ini bertujuan untuk apa? Hal ini bertujuan agar detak jantung kalian atau denyut jantung kalian kembali ke normal setelah kalian berolahraga. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Oke, dari pembelajaran hari ini, hal apa saja yang bisa kalian simpulkan? Coba semuanya menyimpulkan ya. Kesimpulannya adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Pertama, usia, 2 jenis kelamin, 3 jenis aktivitas, 4 makanan, 5 masa tubuh. Kesimpulan, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung, seperti umur, jenis kelamin, aktivitas, masa tubuh, reaksi psikologi, dan makanan. Ya, betul sekali kesimpulan yang sudah kalian sampaikan. Jadi, dalam pembelajaran kali ini, kesimpulan yang bisa kita dapatkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi denyut jantung kalian, seperti kegiatan yang kalian lakukan, lalu jenis kelamin kalian, lalu ada umur, setelah itu makanan yang kalian makan. Nah, itu menjadi kesimpulan kita hari ini. Jadi, denyut jantung kalian itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi jangan kaget ya kalau satu orang dengan orang lain mempunyai denyut jantung yang berbeda-beda. Oke, pada pembelajaran kali ini kira-kira manfaat apa yang sudah kalian dapatkan? Dan bagaimana sih perasaan kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan dan sangat bermanfaat. Iya Bu, sangat bermanfaat. Kita bisa mengetahui tentang denyut jantung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, jika dalam penyampaian Ibu masih ada hal-hal yang kurang jelas, silakan kalian bisa menghubungi Ibu untuk bertanya secara langsung. Nanti kita akan berdiskusi bersama. Setelah ini Ibu akan membagikan lembar penilaian kepada kalian atau tentang evaluasi agar kalian lebih memahami materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini ya, menggunakan link Google Form. Oke anak-anak sekalian, pada pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang kelainan dan penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, kalian bisa mencarinya di internet tentang penyakit-penyakit atau kelainan pada peredaran darah. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran kita hari ini adalah kita harus bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberi jantung yang begitu sehat sehingga kita bisa melakukan banyak aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini ya pembelajaran kita
pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat pada kalian dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kalian untuk merawat detak jantung kalian agar jantung kalian tetap sehat sampai kalian tua nanti. Nah, tetap semangat dan salam sehat untuk kalian semua. Patuhi protokol COVID selama kalian di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu penguji telah bersedia untuk menonton video pembelajaran yang telah saya buat. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sajikan. Saya minta maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.